Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang terdiri berbagai prodi, yaitu ada D3 Keuangan Perbankan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan Pendidikan Profesi Akuntansi, yang dimana S1 Akuntansi terakreditasi A. FEB di sini diarahkan pada lulusan yang memiliki kualifikasi menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang ilmunya. Dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Di FEB Unisbank terdapat Bank Mini. Asiknya juga mahasiswa D3 Keuangan Perbankan bisa dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi seperti pegawai bank. Program Sarjana Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki 2 jenis kelas, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Dan terdapat 2 gedung, yakni di Gedung Kendeng atau Bendan Ngisor dan di Mugas Trilomba Juang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Kristina Kardianti dengan NIM 18.05520084, kelompok B1, mata kuliah Audit Investigatif. Dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif. Saya meminta bantuan kepada semuanya yang sudah menonton video ini untuk di-like dan di-komen agar nilai UAS saya memenuhi syarat ketuntasan. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. God bless you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Kristina Kardianti dengan NIM 18.05520084, kelompok B1, mata kuliah Audit Investigatif. Untuk dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MMCA CPA. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang interogasi. Untuk yang pertama, pengertian interogasi. Interogasi adalah cara memperoleh bahan keterangan melalui tanya jawab langsung dengan jalan pembicaraan yang dikontrol oleh si penanya atau investigator, atau pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Selanjutnya, unsur penting dalam interogasi. Yang pertama, interogator adalah pelaksana secara khusus berbentuk unit atau tim khusus. Dengan pertimbangan, teknik interogasi memiliki tingkat kesulitan, kerawanan, dan berdampak sensitif. Maka pelaksanaannya dilakukan secara unit atau tim interogasi. Yang kedua, interogasi adalah aktivitas yang dilakukan interogator atau unit atau tim interogasi. Selanjutnya, yang ketiga, sumber paket adalah orang atau mereka siapapun yang tidak memiliki status hukum apapun, kecuali kewarganegaraan yang sah, terindikasikan memiliki kuantitas dan kualitas informasi tertentu yang dirahasiakan.
serta memiliki tingkat kesulitan psikologi secara khusus. Selanjutnya, yang keempat, prokemik adalah tempat, lokasi yang tata ruangannya telah direncanakan, kondisikan sedemikian rupa oleh interogator atau unit atau tim interogasi sehingga memiliki pengaruh psikologi tertentu. Selanjutnya, sasaran interogasi. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, karena status tertentu atau karena adanya nilai strategis yang melekat. Yang ketiga, adanya misi psikologi atau dalam rangka mengungkap kebohongan atau informasi rahasia. Yang keempat, dalam rangka ungkapan jaringan. Yang kelima, modus operandi keterlibatan. Yang keenam, dalam rangka bantuan penyidikan. Kemudian jenis interogasi. Ada dua jenis interogasi. Yang pertama interogasi terbuka, yang kedua interogasi clandestine. Untuk interogasi terbuka, yaitu cara mengumpulkan bucket informasi yang dilakukan dengan menempatkan norma hukum dan hak asasi yang melekat pada objek atau sumber informasi. Untuk yang kedua, interogasi clandestine merupakan cara penyelidikan intelijen sesuai dengan porsi sifat kegiatannya yang sebagian besar adalah tertutup dari identitas penyelidikannya termasuk misi informasi yang sedang dicari. Namun jawaban yang dituntut, cara ini menempatkan sumber informasi dalam kondisi psikologi yang terkena atau ada nilai terpaksa. Selanjutnya, teknik interogasi. Yang pertama, secara halus, konstruksi psikologis tertentu dalam rangka membangun kepercayaan penuh sehingga mampu menimbulkan penilaian pada jiwa sumber informasi. Untuk yang kedua, langsung atau direct kepada pokok atau inti persoalan. Yang terakhir, secara keras dan tegas tanpa sentuhan fisik. Selanjutnya, taktik interogasi. Terdapat 4 taktik. Yang pertama, merangkul. Yang kedua, menjebak. Yang ketiga, memaksa. Dan yang terakhir, teror. Terdapat 6 ciri-ciri interogasi. Yang pertama, interogasi bersifat menuduh. Kemudian yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif. Yang ketiga, tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, kemudian beberapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarangan tempat. Kemudian yang kelima, interogasi hanya dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan yang memadai mengenai salahnya seseorang. Kemudian yang terakhir, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Selanjutnya, pembagian tugas unit dalam interogasi. Dalam tahap pelaksanaan dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama, koordinator atau KA unit. Kemudian, interrogator utama. Selanjutnya, analisis.
Analisis bisa juga sekaligus dirangkap oleh koordinator atau KA unit. Kemudian yang keempat, pencatatan. Selanjutnya yang kelima, pengaman. Yang keenam, pembantu atau alsus. Selanjutnya, tugas koordinator atau KA unit. Tugas koordinator untuk mengatur pembagian tugas masing-masing anggota unit sesuai peran masing-masing dan sesuai peran anggota unitnya, termasuk persiapan situasi ruangan dan pola pengaturan perlengkapan prokemik yang dapat mempengaruhi secara psikologis penghuninya atau yang diinterogasi. Selanjutnya, interogator utama yaitu petugas yang melakukan interogasi terhadap sumber dan yang mengetahui permasalahannya yang ditanganinya. Kemudian yang pencatat itu yaitu petugas yang membantu melakukan pencatatan yang berkaitan dengan materi permasalahan dan jawaban sumber yang telah diberikan. Kemudian analis, yaitu petugas yang melakukan pengamatan terhadap situasi dan kondisi maupun gerak-gerik sumber sehingga bila ada hal yang penting, segera memberikan masukan kepada petugas interogator utama. Selanjutnya, pengamanan, yaitu petugas yang melakukan kegiatan dengan melakukan pengamanan baik terhadap petugas interogator maupun sumber yang sedang memberikan keterangan. Yang terakhir, pembantu atau alsus, yaitu petugas yang mempersiapkan peralatan khusus guna mendokumentasikan setiap proses kegiatan interogasi yang sedang dilakukan, berupaya handycam, alat perekam, kamera, buku catatan manual, alat ketik atau notebook, line director maupun perlengkapan lain yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, ada 4 macam-macam interogasi. Yang pertama, interogasi terhadap tawanan perang. Kemudian, yang kedua, interogasi kontra intelijen. Kemudian yang ketiga, interogasi security. Yang keempat, interogasi kepolisian. Interogasi security adalah suatu tanya jawab resmi dan sistematis di mana dilakukan terhadap petugas kita sendiri. Yaitu yang pertama, sasaran diri interogasi ini adalah yang pertama, petugas sendiri yang akan menjabat jabatan penting yang sifatnya rahasia. Yang B, petugas sendiri yang sudah menjabat jabatan penting atau rahasia yang diduga atau dicurigai telah melanggar. Selanjutnya, interogasi security, yaitu suatu tanya jawab resmi dan sistematis di mana dilakukan terhadap petugas kita sendiri. Untuk yang pertama, sasaran dari interogasi ini adalah yang A, petugas sendiri yang akan melakukan menjabat jabatan penting yang sifatnya rahasia. Kemudian yang B, petugas sendiri yang sudah menjabat jabatan penting atau rahasia yang diduga atau dicurigai telah melanggar ketentuan security atau PAM yang berlaku. Yang kedua, tujuan dari interogasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kecurigaan terhadap penyalahgunaan wewenang kedudukan mereka dapat dibuktikan
dan untuk mengetahui motivasi pelanggaran security yang dilakukan. Selanjutnya, interogasi kontra intelijen, yaitu yang pertama sasaran interogasi kontra intelijen, yaitu ada dua. Untuk yang A, orang yang dicurigai sebagai agen musuh atau intelijen lawan. Kemudian yang B, pihak lawan yang mengadakan infiltrasi di daerah pertempuran atau penyusupan di daerah sendiri. Kemudian tujuan dari interogasi kontra intelijen yaitu yang pertama, untuk mengetahui atau memperoleh pengakuan dari orang yang dicurigai bahwa ia adalah agen intelijen lawan. Kemudian yang kedua, memperoleh penjelasan yang rinci mengenai cara siapa saja yang ikut dalam kegiatan juga peranannya. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh informasi lainnya secara rinci yang ada hubungannya dengan badan intelijen lawan. Untuk yang terakhir, untuk memperkuat pembuktian atau membantah informasi lainnya yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya, interogasi kepolisian. Tujuannya untuk memperoleh informasi dalam rangka penyidikan untuk mengungkap suatu kasus kriminalitas yang terjadi. Sasaran interogasi kepolisian adalah orang yang melakukan kegiatan atau kejahatan. Tujuannya yang pertama, untuk proses awal sebelum meningkat pada penyidikan untuk mengetahui kepentingan penegak hukum atau pro justita. Kemudian untuk kepentingan pengumpulan keterangan dalam rangka ungkap kasus. Yang ketiga, menentukan pasal-pasal yang telah dilanggar. Kemudian yang terakhir, memperkuat pembuktian atau membantah informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya, langkah-langkah interogasi. Yang pertama, direct atau positive confirmation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara saksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tujuan jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive conversation. Tanggapan verbal non-verbal dalam jeda perilaku ini memberi petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Yang kedua, interrogation time. Interrogation time pada langkah kedua sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Kalau investigator ini membalas interrogation time, baik subjek yang bersalah maupun tidak, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Investigator bersiap melaksanakan langkah ketiga. Kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya.
Investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation time. Investigator sudah harus memasuki langkah ketujuh. Sebaiknya, jika tersangka harus berputar-putar dalam sanggahan, investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena mengemukakan bukti-bukti sehingga tersangka dapat melihat kuat atau lemahnya bukti-bukti itu. Selanjutnya, langkah yang ketiga, handling denials. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalannya tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Karena itu, tujuan utama dalam langkah ketiga ini adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas dan mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah atau seperti ada penilaiannya di awal interogasi atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Selanjutnya langkah yang keempat, overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan, denials. Benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahnya keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Proses interogasi pada langkah keempat memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkan, menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka untuk dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya? Langkah keempat ini terdiri atas satu mengenai keberatan, yaitu keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pertanyaan-pertanyaan yang merupakan keberatan yang tepat. Untuk yang kedua, menghargai keberatan, yakni bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan tersangka. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu tersangka mengajukan keberatan. Kemudian yang ketiga, membalikkan keberatan, yakni investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka. Kemudian membalikkan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Selanjutnya, langkah yang kelima, keeping the suspect attention. Pada langkah ini, tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun, ia berdiam diri, dan investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog merubah menjadi monolog. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal
dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hipotesis harus menyentuh aspek positif dari tersangka. Untuk langkah yang keenam, handling the suspect passive mood. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongan tidak menghasilkan keinginannya. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka. Untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Karena tersangka menunjukkan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternatif question di langkah ke-7. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Yang pertama, perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Yang kedua, sifat nonverbal yang menandakan persetujuan. Yang ketiga, perubahan dalam postur. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Selanjutnya, yang langkah ke-7, presenting the alternative question. Pertanyaan alternatif pada langkah ke-7 merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation themes. Pada langkah ke-6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation pada langkah ke-6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Langkah ke-8, bringing the suspect into the conversation. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Pada langkah ke-8 ini, hanya seseorang investigator berada dalam ruangan interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kemudian langkah yang ke-9, the breathing conversation. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata.
Kalimat atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberikan pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarnya berbicara di pengadilan karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang ditulis dalam berita acara. Kemudian nonverbal behavior adalah transmisi pesan atau sinyal melalui platform nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, gerak tubuh, postur, dan bahasa tubuh. Ini termasuk penggunaan isyarat sosial, kinestik, jarak atau prokemik, dan lingkungan atau penampilan fisik, suara atau paralugues, dan sentuhan haptics. Ini juga dapat menyangkut penggunaan waktu atau kronologis dan kontak mata, dan tindakan melihat sambil berbicara dan mendengarkan frekuensi pandangan, pola fiksasi, pelebaran pupil, dan kecepatan berkedip. Selanjutnya, pelaku nonverbal yang pertama. Postur. Postur atau sikap ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, seperti rasa percaya diri, minat, atau apakah ada minat pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Sumber yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pertanyaan. Postur tubuh tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pertanyaan-pertanyaan penting, ia mencondongkan tubuh ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain. Kemudian yang kedua, gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atau pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerakan. Yang pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak ada gerakan tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Kemudian yang ketiga, tangan mengarahkan pada bagian tubuh. Gerakan ini disebut perilaku menyesuaikan. Adaptor behavior dapat dibagi menjadi 3 dalam kategori. Yang pertama yaitu grooming gesture, atau gerak mempersolek atau merapikan diri. Kemudian yang kedua, personal gesture, atau gerak yang bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga, protective gesture, atau gerak melindungi atau berlindung. Kemudian yang ketiga, gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau ini sering dilakukan, itu tandanya kecemasan. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memuai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atau suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Atau juga gerak kaki bisa mengubah postur duduk si subjek dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi. Bisa juga disertai kursi berpijak pada 2 kaki belakangnya. Ini juga sikap yang menunjukkan subjek berbohong.
Selanjutnya, yang keempat, mimik muka dan kontak mata. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya Barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur apa adanya, dan terus. 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohongi atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Kemudian untuk yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Kemudian yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kemudian yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam. Yang kelima, selaku investigator, jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Sekian presentasi dari saya yang telah memberikan penjelasan tentang interogasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap, kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak berenak hati, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kata motivasi dari saya, yaitu Tuhan menitipkan pundak kita sebagai generasi muda untuk mendobrak kebodohan, jangan hanya berdiam diri atas apa yang telah kita dapatkan selama ini. Mari semuanya selaraskan mimpi dan langkah kaki, perbaiki diri, dan catatan akuntansi negeri. Salam mahasiswa.